Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gordio Cacakrabayu Saktiarmianto dengan NPM 2206071001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Human Relation. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Human Relation dan berikan 3 contohnya di tempat kerja. Human relation dalam arti sempit dapat diartikan sebagai komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dan situasi kerja atau work situation, dan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan untuk mengunggah kegairahan dan kegiatan kerja dengan semangat kerja yang produktif dengan perasaan senang dan puas. Dengan demikian, human relation bukanlah sekedar relasi atau hubungan saja. Human relation bukan suatu keadaan yang pasif, melainkan suatu keadaan contoh aktivitas. Human relation adalah suatu action oriented, suatu kegiatan untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Contoh human relation dalam pekerjaan. Yang pertama, diskusi kelompok yang diselenggarakan dalam rangka memecahkan suatu masalah yang timbul dalam suatu situasi kerja. Yang kedua, mengembangkan kegairahan kerja para karyawan. Dan yang ketiga, karyawan memberikan gagasan atau ide untuk perusahaan kepada atasannya. Untuk soal yang kedua, jelaskan 3 teori yang berkaitan dengan human relation. Yang pertama, menurut Dalianggi mengemukakan bahwa human relation adalah adanya suatu interaksi, bukan sekedar relasi atau hubungan yang pasif, melainkan suatu aktivitas yang merupakan action oriented untuk mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Menurut Zinun mengatakan bahwa human relation sebagai suatu lapangan dari kegiatan manajemen, lebih merupakan proses pengintegrasian manusia pada alam suatu situasi kerja sehingga mereka dapat didorong untuk bekerja sama secara produktif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga, menurut Habonner, human relation adalah hubungan antara 2 atau lebih individu manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan etika dan etiket serta berikanlah masing-masing minimal 3 contohnya. Terdapat perbedaan etika dan etiket secara spesifik. Pertama, etiket selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana suatu perbuatan harus kita lakukan, biasanya ditentukan oleh suatu masyarakat atau budaya tertentu. Sementara etika tidak membatasi diri pada soal cara dan bagaimana suatu tindakan harus dilakukan, sebab etika yang memberi norma mengenai perbuatan tersebut. Contoh etika. Yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Yang kedua, tidak memandang rendah orang lain. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Contoh etiket dalam keseharian yaitu 1. Bersikap sopan terhadap tamu. Yang kedua, berjalan membungkuk saat melewati orang tua. Dan yang ketiga, duduk dengan sopan di depan tamu dan orang yang dihormati. Soal yang keempat yaitu jelaskan dan berikanlah 5 contoh etika sebaiknya dilakukan di tempat kerja. Etika kerja adalah suatu aturan yang dijadikan pedoman dalam bekerja. Seorang karyawan perlu menjunjung tinggi etika di tempat kerja untuk memberikan kesan positif dan menjaga nama baik perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama, perhatikanlah penampilanmu saat di kantor. Terus yang kedua, jagalah kerapihan. Yang ketiga, hormatilah semua orang yang ada di kantormu. Yang keempat, pisahkan kehidupan pribadi dengan urusan pekerjaan. Yang kelima, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Soal yang terakhir nomor 5 yaitu jelaskanlah etiket yang sebaiknya dilakukan saat berkomunikasi dengan atasan di tempat kerja menggunakan messenger. Yaitu perhatikan jam kirim, usahakan tidak mengirim pesan di luar jam kerja. Yang selanjutnya, teliti dalam menggunakan tanda baca agar si penerima pesan atau atasan dapat memahami isi pesanmu dengan baik.
Terus fokus pada topik pembahasan agar tidak mengulur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Terus hindari singkatan kalimat yang tidak diperlukan sebab akan membuat etika seseorang profesional menjadi berkurang. Terus ada gunakan bahasa yang sopan dan ramah. Terus yang terakhir, hindari penggunaan emoji yang berlebihan. Sekian jawaban ujian tengah semester saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.